Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa inna afdalal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah salah satu usul 3 prinsip pokok ajaran Islam. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatuddin, dan yang ketiga ma'rifatun nabi. Kita mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal nabi. Pertemuan yang terakhir sudah masuk pada ma'rifatuddin, mengenal agama, yang dimaksud ad-dinul Islam. Di antara ajaran Islam adalah 2 kalimat syahadat. Syahadat itu ada 2 macam. Pertama ada syahadat tauhid, dan yang kedua syahadat rasul. Kalau syahadat tauhid itu pada penggalan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadat rasulnya dari mulai kalimat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, kita akan masuk kepada syahadat rasul. Syahadat tauhidnya juga sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Musannif rahimahullah mengatakan, wa dalilu syahadati anna muhammadar rasulullah. Adapun dalil syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dalilnya adalah yang pertama qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini dalil yang pertama tentang syahadat Rasul. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu sekalian. Rasulun, seorang Rasul. Jadi benar-benar telah datang kepada kamu seorang Rasul. Jadi Allah tidak bohong, Rasul itu benar-benar sudah datang, sudah ada. Jadi nanti di kemudian hari, kalau orang tidak paham dinul Islam, itu salah. Alasannya apa? Belum ada Rasul yang memberi petunjuk kepada kami. Maka Allah jelaskan, Rasul sudah benar-benar datang kepada kami. Tentu hari ini kita tidak ketemu langsung, tetapi ada peninggalannya, ada bukti kedatangannya. Itu ada hadis-hadis Nabi. Ya. Maka karena Rasul sudah datang, berarti petunjuk pun sudah ada. Tidak ada lagi yang beralasan kami tidak tahu, karena Rasulnya sudah didatangkan oleh Allah. Di sini ada kalimat ja'a. Kalau dalam bahasa Arab ja'a itu fi'il madhi, jadi menunjukkan telah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasul itu memang dulu telah didatangkan kepada kamu. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan, karena di sini menggunakan ja'a, telah datang, itu menunjukkan ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun.
Karena Rasul benar-benar telah didatangkan kepada kalian, berarti sebentar lagi Rasul akan meninggalkan kalian. Tugasnya Rasul sudah benar-benar selesai. Nah, di sini ada sebagian ulama mengatakan ayat ini bagian ciri dari tanda-tanda ayat yang terakhir turun. Walaupun dalam ulumul Quran kebanyakan mengatakan ini bukan ayat yang terakhir turun. Kebanyakan mengatakan ayat yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Baik. Siapakah Rasul ini? Rasul ini adalah min anfusikum. Min anfusikum itu maksudnya min jinsikum, dari jenis kalian. Dari jenis kalian itu kita ini jenisnya manusia, maka Rasul pun yang didatangkan oleh Allah adalah berasal dari bangsa manusia lagi. Bahkan keistimewaannya Rasulullah Muhammad SAW itu diutusnya bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk jin. Ya. Inilah yang membedakan Rasulullah Muhammad SAW dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Kalau Rasul yang lainnya itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Nabi Nuh ya diutus hanya untuk kaumnya Nabi Nuh. Nabi Isa, Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya, itu Bani Israel. Demikian pula nabi-nabi seterusnya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk umatnya saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya seluruh umat manusia saja, tapi juga untuk seluruh golongan jin. Nah inilah Rasulnya Nabi. Sehingga di kalangan ulama ketika membahas persoalan jin, nah jin itu ada Rasulnya tidak? Ya. Ada yang berpendapat di kalangan jin pun ada Rasulnya yang diutus oleh Allah untuk bangsa jin itu sendiri. Tapi mayoritas mengatakan jin tidak memiliki nabi atau rasul dari kalangan jinnya, tapi rasul atau nabinya itu ikut dengan rasul dan nabi dari kalangan manusia. Sehingga ketika kita bicara Nabi Muhammad SAW, beliau nabi itu sebagai nabi dan rasul baik untuk kalangan jin maupun manusia. Itu min anfusikum. Hal ini seperti dalam ayat yang lain surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi manusia dan jin itu termasuk makhluk yang mukallaf. Mukallaf itu artinya dibebani hukum. Sehingga kalangan jin pun diwajibkan untuk beribadah. Jadi terkena ketentuan hukum. Terus kalau jin terkena ketentuan hukum, dari mana dia tahu hukum-hukum itu? Nah, tentu dari Rasul. Sehingga ingat ketika Nabi di Taif membaca Al-Quran, itu ada jin datang. Jin datang ikut mendengarkan bacaan Qurannya. Lalu kemudian setelah itu, setelah selesai kajian, si jin pulang. Lalu cerita kepada teman-temannya, ya, ini ada seorang nabi membacakan ayat Al-Quran yang sama dulu seperti Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga si jin yang ikut ngaji kepada nabi, lalu kemudian si jin itu menginformasikan, menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh nabi. Nah, si jin itu tidak disebut rasul. Ya mungkin ustadznya mungkin ya. Ada ustadznya jin atau siapa yang mubasirnya, mungkin mubasirnya. Jadi rasulnya tetap satu dari kalangan manusia. Itu yang dimaksud laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari jenismu sendiri. Ya, jadi Nabi Muhammad itu benar-benar ya dari kalangan kita, ya, jenisnya jenis manusia.
Kemudian anfusikum juga bisa dimaknai Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah kepada kalian itu dari kaummu sendiri. Karena dulu konteksnya ya Nabi kan hidup di Arab, tinggal di Arab, dari kalangan bangsa Quraisy, ya, otomatis dakwah yang terdekat, dakwah yang pertama kali adalah di lingkungannya. Kalau berdakwah di lingkungannya, maka Nabi pun diutus oleh Allah berasal dari kalangan kaumnya itu sendiri, ya, min anfusikum. Bapak Ibu dimaksud sekalian, kita bisa memahami ya secara psikologis, coba biasanya, tidak semuanya. Mohon maaf ya, kalau ada di kampung ada seorang ustadz, seorang dai, dia menyampaikan ajaran-ajaran Islam, andai kata si kaum tersebut tidak menerima, itu biasanya alasannya kamu ini pendatang kok. Jadi biasanya cari-cari alasan, kamu ini siapa? Kamu ini bukan penduduk asli sini kok malah nyeramahi kami. Gitu. Biasanya ada penolakan seperti itu. Kamu ini siapa? Kamu ini pendatang kok malah nyeramahi kami? Kami ini dari dulu di sini. Biasanya ada penolakan begitu. Tapi sengaja oleh Allah, Nabi itu diutusnya dari kaum itu sendiri. Coba kalau yang berdakwahnya dari luar orang Quraisy, kan tentu orang Quraisy akan tadi, kamu ini siapa? Kami orang Quraisy kok diceramai oleh kamu yang bukan orang Quraisy. Nah sekarang Nabi Muhammadnya sendiri min anfusikum, dari golongan kamu, dari orang Quraisy sendiri. Ternyata walaupun Nabi asli orang Quraisy, berasal dari keturunan asli Quraisy, orang-orang Quraisy pun di dalam menerima dakwah Nabi tidak sepenuhnya, tidak semuanya mau menerima dakwah Nabi. Jadi sesungguhnya yang istilah menolak dakwah itu bukan karena hanya dia pendatang atau bukan, buktinya Nabi pun orang aslinya tetap saja ditolak bagi orang yang tidak mau menerima dakwah Islam. Nah, jadi sesungguhnya begitu ya. Jadi tidak ada kaitannya pendatang ataukah bukan. Siapapun yang ingin menerima dakwah, menerima kebenaran, datangnya dari siapapun, ya kita harus menerimanya. Seperti pepatah Arab sering kita kenal itu, undur ma qala wala tandur man qala. Jadi lihatlah isinya, lihatlah perkataannya, jangan melihat siapa yang berbicaranya. Itu laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya. Jadi anfus itu bisa dimaknai dari jenismu, yaitu golongan, sama-sama golongan manusia, dan juga min anfusikum dimaknai dari kaummu sendiri. Sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ayat ini ada 3. Masih lanjutan, ini surat At-Taubah 128. Setelah Allah sebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sifat yang pertama adalah azizun alaihi ma anittum. Ini sifat Rasul. Azizun alaihi ma anittum. Azizun, Rasulullah itu merasakan apa yang kamu rasakan. Rasulullah itu merasakan penderitaan apa yang kamu rasakan. Jadi benar-benar sangat azizun. Rasulullah adalah orang yang sangat benar-benar merasakan penderitaanmu. Jadi bayangkan, seorang pemimpin benar-benar merasakan penderitaan rakyatnya. Itulah Rasul. Rasul tidak selalu berpikir dirinya sendiri, tapi Rasul berpikir juga untuk umatnya. Bahkan sebagian riwayat mengatakan betapa sakitnya dicabut nyawa. Karena sakit dicabut nyawa itu, ya Allah, berikan separuh rasa sakit itu untukku, biarkan aku yang merasakannya. Jadi kalau nabinya sendiri saja merasakan penderitaan umatnya, kenapa umatnya tidak merasakan penderitaan nabinya? Bagaimana Nabi? Ya,
selalu diupayakan untuk dicegal, dibunuh, dicaci maki, itu hal yang biasa bagi Nabi. Kenapa kita tidak ikut merasakan penderitaan Nabi? Jadi kalau Nabi kita sendiri merasakan penderitaan umatnya, lalu sangat aneh sekali jika ada umatnya yang tak cinta kepada Nabi, tak peduli kepada Nabi. Jadi bagaimana mungkin ya kita mengaku menjadi umat Nabi sementara kita sendiri tidak merasakan apa yang dirasakan Nabi, padahal nabinya azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasakan, Nabi paham berdakwah itu sulit, sehingga banyak para sahabat Nabi di awal-awal dakwah Nabi itu yang dibunuh. Nabi tahu, disiksa sahabat-sahabat Nabi, Nabi tahu dan Nabi merasakannya. Dan itu bagian dari risiko berdakwah, risiko perjuangan. Nah, jadi itulah hebatnya Nabi, beliau merasakan ma'anittum. Tapi sayangnya kita sebagai umatnya Nabi itu tidak merasakan ya, apa yang menjadi penderitaan Nabi. Inilah sifat Nabi. Walaupun Nabi lebih berat penderitaannya dari umat ini, tapi Nabi selalu mendoakan umatnya, Nabi ya selalu mengingat umatnya, dan ya di akhir hayat pun Nabi selalu menyebut-nyebut ummati. Maksudnya bagaimana nanti umatku ini kalau ditinggalkan olehku. Seperti ya seorang ayah ya. Seorang ayah, ibu yang betul-betul mencintai anaknya, berupaya memberikan yang terbaik. Tentu yang terbaik itu memberikan pendidikan agamanya, bekal agamanya diberikan untuk anaknya. Jadi orang tua itu seluruhnya merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Jadi susah payahnya, jerih payah dukanya anak-anaknya itu orang tua merasakan. Bahkan orang tua selalu menyempatkan mendoakan anak-anaknya yang anak-anaknya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kalau ada orang tua yang bisa merasakan seluruh apa penderitaan anaknya, harusnya anaknya pun bisa merasakan penderitaan orang tuanya. Itu bagian bentuk dari cinta anak kepada orang tua. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ada anak yang malah durhaka kepada Allah, mohon maaf, itu sungguh keterlaluan, sehingga disebut durhaka kepada orang tua. Orang tua itu merasakan penderitaan anak, tapi anak malah tidak merasakan penderitaan orang tuanya. Sejak mengandung, ya, hamil, melahirkan, menyusui, mendidik sampai dewasa. Giliran sudah besar, malah bukan hanya melupakan orang tua, tapi juga ada kalanya itu ya, durhaka, mencaci maki kepada orang tua. Nah, kadang-kadang ya prihatin juga ya, Bapak Ibu bersyukur masih ada anak, dirawat oleh anak. Ada yang sudah sepuh, gak dirawat oleh anak, akhirnya karena dia butuh makan, udah tua yang harusnya istirahat, mohon maaf dia harus mencari nafkah, jalan-jalan yang panas untuk mempertahankan dirinya. Terus anaknya kemana? Ya, bahkan banyak juga dari sekian anak itu yang justru dengan sengaja membuang orang tuanya, diajak naik mobil lalu diturunkan di mana, orang tua kan bingung. Itu anak yang durhaka. Ya, jadi kalau dikaitkan begitu, azizun alaihi. Kalau Nabi betul-betul azizun, ya, dia sangat-sangat merasakan ma'anitum, apa yang kamu rasakan untuk penderitaan. Ini sifat Nabi. Saya kira sifat ini juga baik untuk kita contoh ya. Walaupun tidak sempurna mencontohnya seperti Nabi, tapi kita bisa seperti itu. Di calon pemimpin itu, nah ini kita menjelang pilpres ya. Nah, coba cari kriteria yang seperti itu, ketemu tidak ya? Itu. Jadi azizun alaihi ma'anitum. Pemimpin yang selalu merasakan penderitaan rakyatnya. Sifat yang kedua dalam surat At-Taubah 128, harisun. Haris itu berkeinginan yang sangat. Tadi merasakan yang sangat. Azizun, harisun, ya, itu maknanya sangat. Rasulullah itu menginginkan yang sangat alaikum atas kamu.
Menginginkan apa yang diinginkan Rasulullah? Rasulullah itu menginginkan keimanan dan keselamatan. Jadi sungguh harisun, ingin sekali umatku ini menjadi orang-orang yang beriman. Ingin sekali Rasulullah berharap sangat besar supaya umatku ini selamat. Coba kalau pemimpin yang biasa saja lah, terserah saja. Mau selamat mau enggak terserah kamu. Tapi Rasulullah itu selalu merindukan itu, harisun. Ya. Jadi kurang apa kecintaan Rasul kepada umatnya? Kalau ternyata umatnya malah tidak cinta kepada Rasulnya. Jangan lupa guru-guru kita ya, yang selalu mengajarkan kita itu mungkin dari guru-guru itu ada yang selalu mendoakan murid-muridnya dengan penuh tulus dan ikhlas ya, istilah digaji nggak digaji, pokoknya dia dengan kesungguhan mengajar murid-muridnya. Jika ada muridnya yang agak nakal ya, beliau dengan terus-menerus berusaha membimbingnya, bahkan mendoakannya. Jadi punya harisun yang kuat, ingin sekali bagaimanapun juga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang selamat ya. Karena tidak ada, saya kira, orang tua yang baik, guru yang baik, siapapun yang baik tak akan berpikiran anaknya itu celaka. Jadi istilah nakal ya, tanda kutip, senakal-nakalnya anak, orang tua tetap mendoakannya, mengupayakannya untuk bagaimana menjadi untuk soleh. Jangan justru ya berkebalikannya juga. Jadi ada istilah anak durhaka kepada orang tua. Saya dapat pertanyaan waktu ngajar itu, Pak, gimana itu? Ada enggak orang tua yang durhaka kepada anak? Ada anak durhaka kepada orang tua, ini orang tua durhaka kepada anak. Saya bilang ya, maknanya bukan durhaka ya, tapi orang tua yang berdosa karena menelantarkan tanggung jawab hak-hak dan kewajibannya kepada anak tidak dipenuhi oleh orang tua. Yang begitu juga ada. Ya. Anaknya mau ngaji mau enggak, orang tuanya cuek. Anaknya mau ibadah mau enggak, tak ada perhatian, tidak ada harisun, tidak ada keinginan. Ya. Jadi anaknya melakukan apapun yang melanggar syariat agama ini, orang tuanya tak ada perhatian, tak ada tanggung jawab. Bahasa lain itu durhaka, walaupun ya kalimatnya bukan durhaka ya. Tapi kalau anak kepada yang tua itu durhaka. Tapi kalau yang tua kepada anak, ya dia berdosa aja. Berdosa karena melalaikan tanggung jawabnya. Banyak juga kebalikannya, orang tua yang membuang anak juga banyak. Belum lama ya di Jawa Timur itu, kasihan sekali itu, ada seorang anak masih kecil ya, usia balita, dikurung di dalam kamar, tidak dikasih makan sampai kurus kering, padahal masih kecil. Itu sengaja ditelantarkan oleh orang tuanya. Akhirnya baru ketahuan tetangganya, ternyata sudah 3 tahun dikurung itu. Lalu diselamatkan oleh kepala desanya ya. Si anak tersebut dari itu, mohon maaf ya, kejahatan orang tuanya. Kan orang tua begitu jahat sekali. Anaknya karena tidak suka, tapi memang di situ di beritanya karena ayahnya nikah lagi, jadi punya ibu tiri, dan ibu tiri dan keluarga dari ibu tirinya itu tidak suka dengan kehadiran anak bawaan dari suaminya. Hanya diperlakukan gitu. Ya siapapun, mau anak bawaan mau anak kandung, kalau sudah menjadi bagian dari keluarga tak boleh ya melakukan ya hal-hal yang semacam itu. Ya berdosa bagi orang tua yang seperti itu. Ada kasusnya, tetapi seluruhnya kebanyakannya kebanyakan orang tua itu harisun alaikum, menginginkan yang baik-baik. Tapi kalau Rasulullah benar-benar lebih harisun alaikum, sehingga yang terpikirkan adalah umatku itu. Bagaimana umatku? Jadi tak berpikir tentang
eh, akunya, tapi berpikir tentang umatkunya bagaimana. Kalau di dalam Al-Quran surat Ibrahim, bukan surat Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim juga pertanyaannya bagus. Ini yang harus ditanyakan oleh orang tua kepada anak. Ma ta'buduna min ba'di, surat Al-Baqarah ya, ayat berapa, 140-an. Ma ta'buduna min ba'di, nah apa yang akan kamu sembah min ba'di setelah aku meninggal. Jadi kalau bapak dan ibu sudah meninggal dunia, nah apakah kamu masih akan sholat? Kalau bapak dan ibu ini sudah meninggal dunia, apakah kamu masih duduk seperti bapak di sini duduk ngaji, mau ke masjid, mau sholat? Itu yang menjadi kecemasan Nabi Ibrahim terhadap anak keturunannya. Sehingga katakan ma ta'buduna min ba'di. Nah itulah harusnya begitu. Orang tua yang harisun, ya, memiliki makna semangat, haris, keinginan untuk anak-anaknya tetap beribadah. Jangan pertanyaannya ma ta'kuluna min ba'di, nah apa yang akan kamu makan? Gak usah dipikirin anaknya mau makan apa. Tapi yang harus kita perhatikan dan kita pikirkan orang tua, ma ta'buduna min ba'di. Ya. Kalau ayah meninggal dunia kamu nanti makan apa? Kalau sudah meninggal dunia kamu minum apa? Walaupun itu bagian dari pemikiran orang tua, tapi itu bukan pemikiran yang pokok. Untuk apa nanti kalau anaknya bisa makan, tapi dia tidak beribadah pada Allah? Kita meninggalkan anak ya, di dunia ini tanpa beribadah kepada Allah, itu sangat rugi sekali. Andai kata tidak makan pun lebih baik tidak makan daripada tidak beribadah kepada Allah. Sehingga pertanyaan Nabi Ibrahim bukan ma ta'kuluna min ba'di, bukan apa yang akan kamu makan kelak kalau ayah meninggal dunia. Tapi pertanyaan yang pokoknya adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah. Kalau ayah hari ini beribadah kepada Allah, apakah kamu juga akan beribadah kepada Allah kelak kalau ayah sudah tiada. Kembali ke ayat bahwa sifat Rasulullah itu harisun alaikum. Rasulullah sangat berkeinginan sekali atasmu keimanan, keselamatan kepadamu. Kalau Rasulullah saja selalu menginginkan keselamatan ini kepada kita, maka kita pun juga mendoakan Rasul. Walaupun Rasul itu tak butuh doa dari kita, Rasul itu sudah selamat. Misalkan setiap kali kita sholat baca tahiyat, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu ada sebagian orang mengatakan ketika kamu membaca lafaz dalam ayat Assalamu alayka, jadi seolah digambarkan kita ini sedang ketemu Nabi. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, keselamatan untukmu wahai Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi dipahami kalimat per kalimat itu sebagai bentuk kecintaan. Assalamu alayka ayuhan nabi, itu kan dibaca dalam tahiyat. Kita sehari semalam baca tahiyat kan 9 kali ya. Subuh tahiyatnya sekali, duhur 2, asar 2, maghrib 2, isya 2, itu minimal 9 kali kita bersapa dengan Nabi walaupun nabinya tidak ada. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu kemudian bentuk kita cinta kepada Rasul, karena Rasul juga tadi sangat berkeinginan keselamatan atas kita sebagai umat, maka kita pun sebagai umat ya, selalu mendoakan dengan cara membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membaca sholawat itu bagaikan doa ya. Pertama memang ibadah, lalu yang kedua doa untuk Nabi. Tapi sekali lagi saya ingin katakan, kita mendoakan Nabi maknanya bukan berarti Nabi itu butuh didoakan. Nabi tak didoakan oleh kita pun insya Allah Nabi sudah selamat. Tapi kita mendoakan Nabi itu sebagai bentuk kecintaan umat. Lalu buktikan kalau kita ngaku umat Nabi, cintamu kepada Nabi, bacalah sholawat. Di dalam zikir kita ya,
Kan zikir itu kan banyak, bisa baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baca juga salawat Allahumma shalli ala Muhammad. Itu kalau Jumatan kita sambil menunggu khotib naik mimbar, kita baca zikir apa? Kita juga bisa baca salawat. Salawat bagian ibadah, salawat bagian zikir, salawat juga bagian doa. Sama seperti tadi orang tua, kita anak pada orang tua, sempatkanlah nak berdoa untuk orang tuamu, doakan orang-orang tua kita, doakan guru-guru kita. Walaupun mungkin orang tua dan guru-guru kita tidak meminta doa dari kita, tetapi sebagai bentuk ya kecintaan kita pada orang tua, cintaan kita pada guru kita atau kepada siapapun ya yang telah memberikan kebaikan pada kita, maka kita pun doakan mereka. Jadi ini kita bisa ambil faedah dari ayat harisun alaikum. Walaupun harisnya Nabi ya tentu sangat berbeda dengan harisnya kita kepada anak atau guru kita kepada muridnya. Ini sifat Nabi yang kedua. Yang ketiga, sifat Nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu dengan orang-orang mukmin rauf rahim, maha kasih, maha sayang. Ulama membahas ayat ini ya, kata rahim itu sesungguhnya kata yang disematkan untuk Allah atau sifat yang disematkan untuk Allah. Jadi Allah itu maha rahim. Coba kita baca setiap basmalah di dalam surat ada 114 surat, berarti ada 114 basmalah. Walaupun di dalam surat Al-Bara'ah tidak ada basmalahnya atau surat At-Taubah tidak ada basmalahnya, tapi nanti ada dalam surat yang lain An-Naml itu ada kalimat basmalah juga yang kalimatnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita cermati ada 19 kali kata rahim dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim itu sifat yang disematkan kepada Allah. Allah lah yang maha rahim. Selain Allah tidak ada yang maha. Sekalipun para nabi, para rasul, apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, tidak memiliki sifat yang maha rahim. Kasih sayangnya iya, manusia punya kasih sayang, tapi Allah lebih maha pemilik kasih sayang. Tapi khusus di dalam ayat ini ulama membedahnya, kenapa kata ar-rahim ini justru malah disandarkannya kepada sifatnya Nabi. Bukankah rahim itu sifatnya Allah? Maka ini menarik ayat ini ya. Kenapa kata rahim harusnya itu disematkan kepada sifat Allah, tapi justru ini kepada Nabi? Maka jangan salah paham. Kata rahim di sini ada sifat Allah yang maha pengasih, tapi justru ini menjadi sifatnya Nabi Muhammad dengan arti maha pengasih, bukan berarti Nabi Muhammad berubah statusnya menjadi Tuhan. Tapi ayat ini untuk menunjukkan karena sangat kasih sayangnya Rasulullah di atas makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga Allah sendiri menyebutkan mensifati ini yang mensifatinya Allah untuk Nabi, bahwa Nabi itu bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sungguh sangat sayang sekali kepada umatnya. Jadi kurang apa informasi dari Allah tentang Rasul? Sangat sayang kepada umatnya. Ya. Jadi kata rahim di sini menunjukkan Rasulullah memiliki rasa sayang itu lebih tinggi dibandingkan kasih sayang yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tapi maknanya bukan berarti Rasulullah tadi berubah status menjadi Tuhan karena disifati dengan kata rahim. Yang terakhir,
Wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah, adapun makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi apa makna syahadat Rasul? Kalau kita harus bersyahadat kepada Rasul, itu maknanya adalah ta'atuhu, ya, fima amara, kita mentaatinya, fima amara, terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasul, wa tasdiquhu fima akhbara, dan kita membenarkan apa yang telah dihabarkan oleh Rasul, wajtinabu ma anhu naha wa jazara, dan kita menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Rasul. Jadi menurut kitab ini, ya, realisasi syahadat Rasul itu ada 3. Tadi ada sifat Rasulnya 3, sekarang realisasi dalam syahadat Rasul pun ada 3. Bagaimana cara merealisasikannya, mewujudkan bentuk kita ini telah bersyahadat kepada Rasul? Yang pertama, ta'atuhu, kita harus taat kepada apa-apa yang fi ma'amar, yang telah Rasul perintahkan. Jadi di dalam beribadah ini kita tidak boleh ngarang-ngarang, ya, melakukan satu peribadatan harus dilandaskan kepada dalil, dan dalil itu juga disandarkan kepada Nabi. Ini Nabi melakukan apa tidak, ini Nabi mencontohkan apa tidak. Karena kita tidak boleh melakukan satu amalan yang Nabi sendiri tidak merekomendasikannya. Nah, jadi bentuk ketaatannya itu ta'atuhu fi ma'amara. Yang kedua, wa tasdiqu fi ma akhbara, kita membenarkan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi, yang diinformasikan oleh Nabi. Di sini disebutkan makna syahadatu anna Muhammadar Rasulullah wa al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi, ikrarkan dengan lisan, kemudian wal imanu bil qalbi, meyakini dengan hati. Maka penting bagi orang yang akan memeluk agama Islam mengikrarkan 2 kalimat syahadatnya. Tak cukup dengan hatinya saja. Kalau dengan hatinya, mohon maaf, Abu Thalib, pamannya Nabi, mungkin Abu Thalib itu mengimani, benar-benar mengimani Rasulullah SAW. Tapi Nabi Abu Thalib tidak mengikrarkan kalimat tersebut. Dia mengikuti ajaran Nabi, dia meyakini kepada Nabi, itu tak diikrarkan. Sehingga Abu Thalib disebut termasuk orang yang tidak muslim. Ya. Nah, itulah contoh. Jadi syahadat Rasul itu harus iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi. Bi anna Muhammadan bin Abdullah al-Quraisy ila jamil khalqi minal jinni wal insi. Kita pun harus meyakini bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh makhluk minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia, yang tadi saya singgung di bagian awal, ya. Kemudian yang terakhir, wa muqtada hadhihi syahadati anna tasdiqa Rasulullah sallallahu fi ma akhbara wa tamsila amara fi ma amara wa tajtaniba anhu naha wa jazara wa an la ta'budu Allah illa bima syara'a wa hadhihi syahadatu aidan an la ta'taqida anna Rasulullah sallallahu haqqan fi rububiyyah aw haqqan fil ibadah bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'bad. Baik, ada satu kata kunci lagi dalam memahami syahadat Rasul itu. Di antara tadi sekian banyak keistimewaan Nabi, tetap diingatkan juga bahwa keistimewaan Nabi itu bukan berarti menjadikan posisi Nabi menjadi naik menjadi Tuhan, bukan. Di sini diingatkan di kitab ini. Ya. Jangan sampai juga Anda tak takidah Anda li Rasulullah SAW haqqan fi rububiyyah. Kita tidak boleh meyakini kalau Nabi Muhammad itu memiliki hak tentang rububiyah. Karena rububiyah itu haknya
Allah. Ya. Haqqan fil ibadah. Kalau begitu kita ini harus beribadah kepada Rasul, bukan. Itu salah malah. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'badu. Tapi kita harus meyakini Nabi Muhammad itu seorang hamba la yu'badu, tidak boleh untuk disembah, tidak boleh. Menyembahnya tetap kepada Allah. Nah, inilah kekeliruan sebagian orang yang terkadang mengunggulkan gurunya, bahkan mengkultuskan kepada gurunya, kepada murabinya, kepada siapa rabi-rabinya yang kalau dalam ajaran sufi itu melebihkan, berlebih-lebihkan dengan sangat, sehingga tidak sadar sesungguhnya dia sedang dan telah memposisikan guru-gurunya itu seperti Tuhan. Jadi seolah-olah yang paling tinggi posisinya. Padahal Nabi SAW pun orang yang sangat tinggi di antara kedudukan makhluk-makhluk ini, juga tetap beliau Nabi itu hanyalah seorang abdun, hamba, la yu'badu, yang tidak boleh disembah. Karena menyembah itu hanyalah kepada Allah, sehingga wa bihadza ta'lam annahu la yastahiqul ibadah. Kita tidak boleh berhak untuk beribadah kepada Rasul, karena wa annal ibadata laisa illa lillah. Sesungguhnya ibadah itu tidak ada kecuali lillah, hanya untuk Allah. Sebagaimana firman Allah, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Marilah kita akhiri kajian pagi ini dengan mengikrarkan bersama-sama ini surat Al-An'am, diikuti. Inna sholati, mari. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Alhamdulillah, amin. Ini adalah ikrar, kita bersaksi bahwa seluruh sholat, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah. Kita akhiri kajian pagi ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, amin. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.